Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kuliah hari ini saya membahas tentang leadership dan manajemen. Dua istilah ini adalah istilah yang seringkali orang bolak-balik. Kadang-kadang ada yang mempertentangkan. Banyak artikel-artikel yang mengatakan leadership versus management. Leadership itu lebih baik daripada manajemen. Kalau kita mau memimpin dengan baik, kita butuh leadership, bukan manajemen. Nah, ini adalah miskonsepsi yang sering muncul di dalam banyak video, artikel, dan sebagainya. Sehingga moga-moga hari ini bisa mengklirkan posisi leadership dan manajemen itu di mana dan bagaimana keduanya saling berkolaborasi. Saya membahas leadership dan manajemen di sini konteksnya adalah pada fungsi. Fungsi leadership, fungsi manajemen. Yang keduanya perlu ada pada diri seorang pemimpin level manapun. Leadership dengan manajemen itu posisinya di mana? Saya suka menganalogikannya dengan kapal. Bayangkan teman-teman ada kapal yang mengarungi samudra. Samudranya luas ya. Dan namanya samudra, kalau kita ada di kapal, ngelihat ke depan itu laut semua. Nggak kelihatan tuh jalan. Beda lah kalau kita di darat, di jalan kan bisa lihat ini jalan apa ya kan. Tapi kalau di kapal, laut semua. Laut adalah tempat di mana kita mudah nyasar. Nggak tentu arah. Maka perlu namanya peran leadership sebagai penentu arahnya. Leadership itu mengarahkan kapal ke jalur yang benar. Itu fungsi leadership. Dia memberitahu saya kapal ini mesti lewat kemana, bergerak ke arah mana. Manajemen apa? Manajemen ada di dalam kapalnya. Mengelola berbagai elemen dan sumber daya di dalam kapal agar membuatnya berjalan. Itu manajemen. Leadership mengarahkan kapal ke jalur yang benar. Leadership menentukan kita mau kemana. Manajemen itu mengelola segala yang ada di dalam kapal. Mengelola segala yang ada di dalam organisasi atau bisnis kita, baik itu sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, sarana prasarana, sistem, apalagi misalnya SOP, job desk, sistem penilaian, semuanya itu dikelola sedemikian rupa, sedemikian rapi supaya kapalnya jalan. Kalau misalnya ada leadership yang kuat tapi manajemennya lemah, maka ya cuman ngimpi aja tuh, saya mau ke sana, tapi kapalnya nggak jalan. Biasanya seorang leader yang punya leadership kuat tapi manajemen lemah, dia jadi pemimpi. Penuh dengan visi-visi besar, penuh dengan bayangan-bayangan masa depan yang indah, tapi nggak gerak-gerak. Sebaliknya, kalau ada fungsi manajemen yang kuat, tanpa leadership yang kuat, maka leader itu sistemnya ada tuh kuat. Dia punya banyak kayak SOP, job desk, ya, sistem yang rapi. Dia tahu mesti anak buahnya diapain. Ya. Kalau misalnya organisasi punya manajemen yang kuat, organisasi itu bakalan rapi semuanya. Tapi organisasi itu akan bergerak di tempat aja. Dalam situasi yang biasa, artinya situasi yang tidak berubah, maka manajemen saja tanpa leadership yang kuat mungkin membuat organisasi itu survive. Tapi saat kita menghadapi perubahan-perubahan di mana menuntut organisasi itu berubah arah, dan otomatis kalau berubah arah, manajemennya juga nanti harus ngikutin itu, maka organisasi dengan manajemen yang kuat tanpa leadership yang kuat akan mati. Melambat, menua, mati. Jadi inilah dua fungsi penting dari leadership dan manajemen. Apalagi kalau di era penuh dengan perubahan hari ini, leadership-nya perlu sering-sering melihat tuh fungsi leadership. Kita di era digital sekarang, perubahan kan cepat banget tuh, jauh lebih cepat daripada era-era zaman dulu ya.
fungsi leadership dari seorang leader harus sering-sering melihat perkembangan dan perubahan. Makanya sebagai seorang leader dalam menjalankan fungsi leadership-nya dia harus selalu belajar. Dia harus selalu peka. Dia mesti selalu bisa meluaskan frame berpikirnya supaya segala pergerakan-pergerakan lingkungan itu kelihatan terus sehingga dia tahu ngukur nih organisasi saya sedang berada di jalur yang benar atau tidak. Karena bisa jadi hari ini kita di jalur yang benar, tapi karena ada arah angin yang berubah, ada perubahan teknologi yang berubah, tiba-tiba arah yang tadinya benar ini jadi salah. Dan seorang leader dituntut untuk mengubah arah ke jalur yang benar sesuai dengan situasi hari ini. Itulah fungsi leadership. Sedangkan pada fungsi manajemen tentunya dia dalam mengelola berbagai elemen dan sumber daya, dia mesti ngikutin arah leadership-nya kemana. Berarti saat fungsi leadership merubah ke arah yang baru, kita bisa melihat nih, apakah fungsi manajemen yang lama masih relevan dengan arah yang baru. Kalau masih relevan, ya dipakai. Kalau sudah nggak relevan, ya untuk apa dipertahankan? Saya mau kasih contoh begini. Misalnya, dalam konteks berkomunikasi, dalam konteks berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau zaman dulu, saat teknologi belum semaju sekarang, yang namanya berkomunikasi dengan pelanggan, itu ya ketemu langsung, ngomong langsung. Kalau misalnya jualan, ya berarti ketuk pintu, ya kan? Maka fungsi leadership mengarahkan segala proses komunikasi ke sana. Dibuatlah sistemnya. Bagaimana SOP menghubungi customer, nelpon. Ya. Bagaimana misalnya SOP ngomong dengan customer, mulai harus ngomong A, B, C, D, E. Nanti sistem pelaporannya kayak gimana kalau sudah ketemu customer satu dan beralih ke customer yang lain. Itu manajemennya. Lalu teknologi berkembang. Begitu teknologi berkembang, muncullah WhatsApp, muncullah email, muncullah media sosial, dan sebagainya. Artinya, kalau seorang leader dengan fungsi leadership-nya masih mengarahkan timnya untuk berkomunikasi face to face selalu, malah mungkin di zaman sekarang nih, customer mudah merasa terganggu. Berubah kan kondisinya, perilaku pasar berubah. Banyak customer yang mulai pengennya udahlah via WhatsApp dulu, via email dulu. Nanti kalau menarik baru ketemu. Kalau segalanya pengen cepet, tolonglah Pak kita mau ketemu biar bisa menjelaskan dengan lengkap. Oh itu customer bisa terganggu tuh di zaman sekarang. Berarti dengan fungsi leadership-nya, begitu melihat perubahan perilaku pasar, maka seorang leader mengubah arah. Oke, hari ini kita mesti mulai membiasakan berkomunikasi lewat chat. Kita nggak bisa lagi mengatakan, wah itu kan kalau komunikasi face to face itu akan lebih intim. Iya, pasar dulu begitu. Sekarang kan mulai ada perubahan kan, misalnya. Oh iya, kita akan lebih jelas kalau ngomong face to face gitu kan, nggak bisa lagi kayak gitu. Seorang leader harus mengakui bahwa mungkin jalan yang lama, cara-cara lama itu sudah tidak berlaku lagi. Maka dia arahkan. Mulai sekarang kita mesti mulai chat. Kita mesti bisa
komunikasi pakai email dengan baik, kita mesti bisa komunikasi pakai chat dengan baik. Itu fungsi leadership. Ini ya. Begitu arahnya berubah, maka dengan fungsi manajemen SOP-nya dirubah. Cara pelaporannya dirubah. Bahkan mungkin cara pelaporannya sekarang sudah nggak perlu lagi ketemu, datang ke kantor, terus nyatet di kertas. Enggak. Pelaporan juga via WhatsApp. Ya. Terus cara evaluasinya dirubah. Semua dirubah. Nah, kayak gitulah kerjasama antara leadership dengan manajemen. Di slide-slide berikutnya saya akan jelaskan lebih detail ya. Ini dia. Saya mengambil pendapat di slide ini dari John Kotter, seorang pakar kepemimpinan yang mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah tahu. Saya termasuk pembaca buku-bukunya Kotter, dan menurut saya Kotter bisa memberikan penjelasan tentang leadership dengan begitu fundamental. Dalam membahas kepemimpinan, leadership dengan manajemen, Kotter menuliskan begini. Leadership itu urusannya vision and strategy. Visi dan strategi. Menetapkan visinya mau kemana, lalu strategi itu adalah dengan cara apa kita mencapai ke sana. Sedangkan manajemen bicara soal apa rencana yang mesti dilakukan dan budgetnya berapa. Jelas, semua rencana kalau dalam organisasi pasti dipengaruhi atau dibatasi oleh yang namanya budget. Visi adalah gambaran rasional dan menarik tentang masa depan. Jadi saat seorang leader menentukan visi, maka dia mesti melihat mana nih gambaran masa depan yang rasional. Rasional artinya realistis untuk dicapai dan menarik. Menarik berarti akan lebih baik daripada hari ini. Ngapain kita menentukan visi kalau ternyata nggak lebih baik dari hari ini? Setelah tahu mau kemana dan menetapkan, oke, kita mau ke sana karena arah ke sana itu rasional dan menarik. Lalu fungsi leadership menentukan strategi, logika mengenai bagaimana visi dicapai. Kita ke sana lewat cara apa? Saya kasih contoh misalnya. Saya punya misalnya bisnis. Ini contoh aja ya. Saya punya bisnis di bidang misalnya restoran. Ternyata dengan fungsi leadership, bisnis ini menentukan visinya. Visinya berkaitan dengan menjadi restoran yang nyaman bagi keluarga. Jadi menjadi restoran yang nyaman bagi keluarga. Artinya dengan visi, leader menentukan bayangannya, pokoknya di restoran ini di masa depan itu bakal jadi tempat yang top of mind bagi keluarga kalau ingin mempererat kekeluargaannya. Ya entah misalnya ada suami istri yang habis tengkar, pokoknya kalau ke situ akur. Kalau misalnya suami istri yang terlalu banyak bekerja, selama ini nggak pernah perhatian sama anak, terus anak merasa terasingkan, begitu masuk bareng sama anak di restoran itu, akur misalnya. Termasuk kalau merayakan ulang tahun anak, ulang tahun ayah, bunda di situ, bakal berkesan banget lah. Pokoknya segala hal tentang keluarga dan itu mempererat keluarga. Itu visinya. Jadi visi memang apa ya? Kalau bisa dikatakan sesuatu yang agak mengawang-awang, tidak terlalu jelas dulu bagaimana mencapainya. Karena nanti kalau bicara bagaimana mencapainya, itu yang di bawah. Setelah jelas nih visinya mau apa,
strateginya. Gimana caranya? Restoran ini kalau mau jadi restoran yang family banget, ya, yang ramah keluarga, mempererat keluarga, caranya gimana? Oh, strateginya mulai dari misalnya mengganti namanya. Pokoknya namanya ada family-family-nya deh. Mengganti logonya supaya family friendly lah misalnya gitu. Terus di dalam restoran itu strateginya adalah menggunakan strategi, istilahnya apa ya? Suasana. Jadi strateginya bukan fokus di makanannya. Strateginya di suasana. Jadi makanannya nggak apa-apa, makanannya itu biasa banget. Nggak perlu makanan yang spesial, nggak perlu makanan yang ala chef banget gitu. Nggak usah. Tapi nuansa dan suasananya itu mesti keluarga. Jadi mulai dari nanti ada tempat bermain anak, kan? Ada spot yang memang khusus hanya untuk berdua saja suami istri. Gitu. Ada ruang khusus family, kan? Nah, jadi dia akan mengambil strategi suasana. Artinya gimana nanti caranya orang masuk ke sana homey. Nah, itu strategi. Sudah jelas nih arahnya. Udah clear nih, restoran ini mau menuju kemana. Ingat, kalau hanya kuat di fungsi leadership tapi lemah di manajemen, maka segala yang ingin dicapai itu hanya menjadi angan-angan. Makanya perlu fungsi manajemen, mulai dari plan lalu budget. Plan itu adalah tentang langkah-langkah khusus untuk mengeksekusi. Jadi semua yang tadi sudah dibayangkan sebagai strategi, langkah-langkah khususnya gimana? Realnya, timnya restoran ini mesti melakukan apa? Dan yang namanya langkah-langkah eksekusi itu detail, bikin timeline-nya, belanja barangnya, meng-hire tukang, bahkan mungkin meng-hire konsultan untuk bikin suasana restorannya itu homey tadi. Dia hire konsultan. Bahkan kalau perlu dalam rangka memenuhi plan-nya, langkah-langkah khusus untuk mengeksekusi strategi ini, dia survei ke pelanggan-pelanggan lama. Dia undang pelanggan-pelanggan lamanya untuk coba makan di situ dan minta kasih masukan. Jadi segala hal yang detail untuk mengeksekusi strategi itu adalah plan. Semua hal yang dilakukan dalam eksekusi, dalam plan untuk mengeksekusi strategi, nggak ada yang gratis. Meng-hire tukang, bayar. Meng-hire konsultan, bayar. Terus bikin wallpaper yang homey, bayar. Beli furniture yang homey, bayar. Semua bayar. Bayar itu bisa bayar duit, bayar tenaga, bayar pikiran, yang mungkin nanti kalau dalam bisnis pasti ujung-ujungnya ke bayar duit juga. Makanya perlu diatur budgetnya. Jangan sampai over budget. Atau paling enggak over budget sekarang it's okay, nggak apa-apa. Tapi sudah dihitung. Sekarang over budget nih, rugi. Tapi dengan jadinya restoran yang ramah keluarga tadi, bisa dihitung tuh misalnya kerugian ini akan terganti dalam 1 tahun atau kurang. Nah, itu dihitung. Itulah budget, bagian dari fungsi manajemen.
Jadi diatur sampai detil, dihitung sampai detil. Dan plan serta budget dalam fungsi manajemen adalah dua hal yang akan memastikan segala angan-angan tadi betul-betul terwujud. Jadi teman-teman, clear ya perbedaan fungsi leadership dengan manajemen. Makanya nggak bisa tuh dikatakan bahwa kalau menjadi seorang leader kita mesti beralih dari manajemen ke leadership. Nggak bisa. Leadership dengan manajemen adalah dua fungsi yang sama-sama harus ada. Memang mungkin ada betulnya kalau kita sedang menghadapi perubahan, maka leadershipnya mesti diperkuat. Saya setuju. Misal nih ya, kalau sedang ada perubahan kenceng nih, berarti kan sebuah organisasi atau bisnis itu mesti menyesuaikan dengan perubahan. Maka kalau terlalu kuat di manajemen, yang terjadi adalah status quo. Sulit berubah karena sistemnya sudah kuat. Dengan segala birokrasi yang rapi. Jadi susah geraknya gitu untuk menyesuaikan dengan perubahan. Maka perlu diperkuat leadership-nya. Hanya saja, begitu sudah diperkuat leadership-nya, lalu akhirnya pemimpin-pemimpin di dalam organisasi itu sudah menentukan arah yang jelas, kita berubah ke sana, manajemennya pasti juga perlu menyesuaikan dengan leadership itu. Maka manajemennya juga harus kuat, harus siap untuk berubah. Karena teman-teman, saat kita memimpin, pastikan di dalam tim kita, minimal tim kecil dulu, dan juga akan sangat berlaku dalam kita memimpin sebuah organisasi, pastikan leadership-nya kuat, manajemennya kuat. Pastikan penentuan arahnya jelas, clear, dengan kepekaan-kepekaan kita untuk melihat situasi dan menentukan dan memutuskan, ini loh arah yang benar untuk kita tuju, lalu juga memastikan manajemennya kuat untuk membuat organisasi atau tim ini bergerak ke arah yang dituju. Sampai sini dulu, teman-teman. Kuliah tentang leadership dan manajemen. Semoga manfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalam.